Jagat media sosial dibuat ramai oleh kemunculan buku Gibran the Next President yang rencananya akan diluncurkan di Hotel Solia Signa, Laweyan, Solo pada Jumat 14 Juni 2024. Dalam cuitan yang dipublikasikan oleh sejumlah pengguna media sosial X, acara peluncuran buku itu rencananya diisi talkshow oleh Ahmad Bahar sebagai penulis buku Gibran the Next President. Adapun buku tersebut tertulis terbitan Hikam Media Utama Bantul, Yogyakarta. Ternyata, acara serupa juga dilakukan di beberapa tempat, misalnya di Tasikmalaya dan Yogyakarta. Besar kemungkinan buku tersebut atas inisiatif penulis dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Karena ternyata si penulis itu memang sering menulis tokoh-tokoh nasional sesuai imajinasi dia saja. Dia sudah menulis sekitar 150 buku. Bahkan dia pernah menulis buku tentang wawancara imajiner bersama Anies Baswedan. Refli Harun bahkan sampai membuat video khusus yang membahas buku tersebut. Dalam pernyataannya yang penuh retorika, Refli percaya dengan kemampuan Gibran untuk memimpin. Tapi kemudian dia menegasikannya dengan mempersoalkan proses pemilihannya. Itu artinya Refli tidak benar-benar sedang memuji Gibran. Dalam siaran tersebut, Refli Harun juga mengadakan jajak pendapat terkait kepatutan Gibran yang disebut sebagai presiden masa depan. Dari polling internal, Refli Harun menyebut ada 14% responden yang mengatakan kalau Gibran layak menjadi presiden. Bahkan ada pihak yang mencurigai kegiatan tersebut hanya sebagai rekayasa politik. Sebuah akun X Blontang Pur menulis, Sabtu malam lalu seorang teman japri nanya acara peluncuran buku Mas Gibran. Dasarnya dari publikasi. Kucermati undangannya, kok ada yang ganjil? Kutanya beberapa teman untuk konfirmasi, semua jawab tak tahu. Lalu kusimpulkan, operasi politik. Blontang juga menyatakan kalau pembuat fitnah bisa agak tenang sedikit, bisa bikin cover yang tidak kampungan. Karena kalau dilihat dari kualitas cover itu asal-asalan. Tujuannya hanya untuk memancing polemik. Pelakunya bisa siapa saja. Targetnya supaya Gibran dimaki-maki banyak orang. Bahkan kalau bisa membuat retak hubungan Prabowo-Gibran. Selain itu, judulnya juga bukan judul yang khas Gibran. Karena biasanya buku Gibran itu judulnya unik. Tetapi judul dalam buku tersebut telah jelas sebuah propaganda politik. Blontang juga menelusuri penerbitnya. Alamatnya ada di Bantul, Jogja. Tapi reputasi penerbitnya agak meragukan. Tapi bisa saja nama penerbit itu juga asal comot. Kemudian dalam rencana peluncuran buku itu nama Gibran memang dicantumkan. Tapi ada keterangan dalam konfirmasi. Tujuannya ya supaya orang percaya bahwa acara itu benar-benar ada. Dari pernyataan Blontang itu terlihat bahwa mungkin saja ada orang yang sengaja membuat kegiatan seperti itu dengan memiliki tujuan politik tertentu. Dapat disimpulkan, tujuan sudah dihasilkan penulis dan komplotannya tanpa mempertimbangkan lebih jauh akibatnya terhadap Gibran. Secara logis, buku dan acara peluncuran buku itu memang agak ganjil. Kalau Gibran berniat melakukan suksesi di tengah perjalanan karir Prabowo sebagai presiden, kenapa itu dia nyatakan ke publik, bahkan sampai dibuat buku segala? Mengingat keganjilan tersebut, bisa jadi kecurigaan netizen bahwa acara itu settingan politik belaka ada benarnya. Atau kemungkinan lain, bisa saja si penulis adalah sosok oportunis yang ingin tampil dengan menulis tokoh nasional tanpa persetujuan dari yang ditulis lebih dahulu. Selain sebagai strategi marketing, siapa tahu si tokoh jadi kepincut dengan isi buku dan mendukung si penulis. Klaim sepihak dari penulis itulah yang kemudian dijadikan bahan serangan oleh Refli Harun dan yang lain. Kabar semacam ini mengingatkan kita pada pernyataan lama Koni Bakri. Dulu dalam sebuah video, Koni sempat membuat heboh karena menyatakan bahwa Prabowo Subianto hanya akan menjabat sebagai presiden selama 2 tahun jika dia menang dalam Pilpres 2024. Koni mengatakan bahwa jabatan presiden akan digantikan oleh Gibran Rakabuming Raka.
Koni merujuk Rosan Roslani sebagai orang yang mengatakan hal itu. Tapi Rosan kemudian membantah dan menyatakan itu sebagai kabar bohong. Belakangan Rosan malah melaporkan Koni karena dianggap telah menyebarkan fitnah. Hasto juga pernah menyatakan hal yang sama. Hanya saja orang yang ditunjuk sebagai pengujarnya adalah Prabowo Subianto sendiri. Tapi sekali lagi, pernyataan Hasto itu juga tidak dapat diverifikasi, apalagi pada saat itu adalah momen pemilu. Semua orang akan memanfaatkan isu apapun untuk melakukan kampanye negatif. Karena mereka sadar, seorang capres tidak akan sibuk melaporkan seseorang karena pernyataan kosongnya. Fakta seperti ini sebenarnya sudah cukup dijadikan pelajaran. Netizen jangan mudah terpancing isu yang tidak bisa diverifikasi kebenarannya. Contohnya ya soal buku tentang Gibran itu. Jangan sampai ketika kabar itu telah ditelan mentah-mentah, ternyata acara itu adalah sebuah desain yang memiliki motif politik. Nama Gibran terlanjur buruk, acaranya sendiri adalah sebuah rekayasa politik. Begitu mudahnya kabar berhembus dan menimbulkan kehebohan. Padahal langkah paling aman ketika menerima kabar seperti itu adalah curiga. Kemudian mengkonfirmasi ke pihak-pihak terkait seperti yang dilakukan oleh netizen bernama Blontang Pur itu. Memang tidak semua memiliki koneksi untuk mengecek fakta di lapangan. Tapi paling tidak bersabar dan tidak terburu-buru menuduh seseorang berdasarkan kabar yang terindikasi hoax. Selama netizen tidak melakukan filter secara mandiri, kejadian seperti ini akan membuat gaduh dunia maya. Jangan-jangan kita telah menjadi agen penyebar propaganda. Atau yang lebih buruk lagi, kita adalah korban dari sebuah rekayasa menyerang pihak tertentu demi kepentingan politik tanpa kita sadari.